Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Sarita, kelas 3 PUTA dengan NIM 1917406017. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah metode pengembangan fisik motorik anak usia dini dengan tema program pengembangan fisik motorik anak. Oke, kita lanjut aja ke materinya, yaitu pengembangan fisik motorik anak. Apa sih pengembangan fisik motorik anak? Pengembangan fisik motorik anak merupakan salah satu bagian dari pengembangan kemampuan dasar yang mengarah pada kegiatan untuk melatih motorik anak. Di sini ada 4 program dalam pengembangan fisik motorik anak, yaitu yang pertama, menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan. Tujuan merupakan sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengembangan fisik motorik anak. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator-indikator. Lalu yang kedua yaitu pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini ada beberapa pemilihan bentuk kegiatan, yaitu yang pertama, pemilihan kegiatan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan karakteristik anak. Yang kedua, harus menyenangkan dan dilakukan dengan cara bermain. Yang ketiga, dapat menyalurkan energi dan aspirasi anak. Yang keempat, dapat membangkitkan keinginan anak untuk bereksperimen, bereksplorasi, dan kreatif. Lalu yang kelima, tidak membosankan. Yang keenam, memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan imajinasinya. Dan yang ketujuh yaitu sesuai dengan tema dan lingkungan anak. Lalu yang ketiga yaitu pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan. Pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip berikut ini, yaitu yang pertama, sebaiknya bersifat multiguna, yang artinya alat tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan berbagai kemampuan yang sesuai. Selain sebagai peraga, juga dapat digunakan sebagai alat bermain. Lalu yang kedua, bahan yang dipergunakan mudah didapat di lingkungan sekitar atau bisa menggunakan bahan sisa atau bekas dan harganya murah. Lalu yang ketiga yaitu tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Yang keempat, alat yang digunakan dapat membangkitkan kreativitas anak, dapat dimainkan sehingga menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya khayal dan daya imajinasinya, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Lalu yang kelima, sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Lalu yang ketujuh yaitu alat ini dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Lalu yang terakhir yaitu pemilihan metode. Beberapa metode yang dianggap sesuai dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar yaitu yang pertama, pemberian tugas, yang kedua, proyek, yang ketiga, karya wisata, yang keempat, praktik langsung, yang kelima, bermain peran, yang keenam, demonstrasi, yang ketujuh, bercerita, yang kedelapan, sosiodrama, yang kesembilan, bercakap-cakap. Dalam program kegiatan pengembangan fisik motorik anak, metode tersebut dapat digunakan jika sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun, metode yang paling banyak digunakan untuk pengembangan fisik motorik anak yaitu ada demonstrasi, penugasan, praktik langsung, dan sosiodrama. Meskipun tidak menutup kemungkinan penggunaan metode lainnya baik secara terpisah maupun terintegrasi antara satu metode dengan metode lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.